Kekalahan timnas Indonesia dari Irak masih dianggap wajar. Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan Irak dalam duel kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski main kandang, Indonesia sendiri kalah dengan skor 0-2. Kekalahan timnas Indonesia atas Irak 0-2 tentu hasil yang mengecewakan dan tidak diharapkan publik sepak bola nasional maupun timnas sendiri. Tapi sekali lagi, Irak memang memiliki kemampuan lebih bagus daripada Indonesia, kata Kesit Budi Handoyo. Ia pun menyebut Irak wajar memenangi duel kontra timnas Indonesia karena memiliki skuad yang lebih unggul. Menurutnya, tim besutan Sinteyong itu hanya bisa bermain bagus selama 45 menit di awal saja. Setelah itu permainan sepenuhnya dikuasai oleh Irak. Buktinya adalah 2 gol Irak diciptakan di babak kedua. Kita hanya mampu bermain bagus di babak pertama. Setelah babak kedua, praktis itu menjadi milik Irak. Itu terbukti mereka bisa menciptakan 2 gol dan peluang-peluang berbahaya di depan gawang Indonesia. Indonesia sendiri seharusnya tampil all out, lebih dominan di babak pertama. Namun sayangnya peluang yang didapat gagal dikonversi menjadi gol. Ketika peluang emas menghadapi tim sekelas Irak tidak mampu dikonversi menjadi gol, sulit untuk bermain di babak kedua. Dan terbukti babak kedua jadi milik Irak. Meskipun kita kalah dari Irak, peluang akan tetap ada karena kita masih memiliki pertandingan melawan Filipina. Dan jika Indonesia menang, akan dipastikan lolos ke putaran ketiga. Tapi, walau tidak menang, kita masih bisa lolos walaupun ditentukan oleh pertandingan lain. Karena kita masih bersaing dengan Vietnam. Tapi sepertinya peluang Indonesia lebih besar. Imbuh Kesit. Pelatih Irak yakin Indonesia bisa kalahkan Filipina. Jesus Casas memprediksi timnas Indonesia akan mendapat poin penuh pada duel lawan Filipina. Pelatih Irak itu menilai skuad Garuda akan lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia berjumpa Filipina pada matchday ke-6 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Laga ini dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Menang adalah target yang harus dipenuhi Indonesia. Sebab, kemenangan akan membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga tanpa harus menunggu hasil laga Vietnam lawan Irak. Dengan starting si yang mereka miliki sekarang, saya yakin Indonesia akan menang melawan Filipina, ucap Jesus Casas. Jesus Casas sudah tahu kemampuan timnas Indonesia. Sebab, dia 3 kali memimpin Irak berjumpa Indonesia. Pada 3 laga itu, Casas selalu mampu membawa Irak menang termasuk pada duel di Stadion Gelora Bung Karno. Saya pikir Indonesia akan jadi tim selanjutnya yang lolos, ucap Jesus Casas, yang sukses membawa Irak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Rizky Ridho dan kolega unggul 1 poin dari Vietnam yang ada di bawahnya. Sementara, Irak ada di puncak klasemen dengan 15 poin. Indonesia juga tetap bisa lolos setelah mengalahkan Filipina di pertandingan selanjutnya, tegas Jesus Casas. Telat latihan semenit, denda Rp1.000.000. Sinteyong menjadi sosok yang sangat disiplin saat memimpin timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu staf pelatih timnas Indonesia saat ini, yaitu Yoo Jae-hoon. Yoo Jae-hoon sendiri pernah makan asam garam di kompetisi sepak bola Indonesia dan jadi salah satu kiper terbaik Liga Indonesia saat aktif sebagai pemain. Saat ini pria 39 tahun tersebut aktif sebagai asisten pelatih kiper timnas Indonesia. Yoo Jae-hoon mengaku banyak belajar dari cara Sinteyong menghandle para pemain timnas Indonesia. Ex-pemain Persipura Jayapura tersebut salut dengan sikap disiplin Sinteyong saat memimpin anak asuhnya. Yang pasti saya belajar dari dia adalah disiplin, ujar Yoo Jae-hoon dilansir dari YouTube Bicara Bola. Disiplin itu sangat dia utamakan. Pemain harus disiplin.
ujarnya. Meski begitu, Sinteyong bukanlah sosok yang menyeramkan di mata para pemain. Pembawa acara pun bertanya soal sanksi berat kepada para pemain timnas Indonesia yang melanggar aturan selama kamp pemusatan latihan. Yoo Jae-hoon membenarkan adanya hal tersebut. Salah satu bentuk sanksi tegas tersebut adalah denda untuk tiap keterlambatan, mulai dari terlambat hadir di sesi latihan hingga sesi pertemuan tim. Yoo Jae-hoon membenarkan bahwa denda untuk tiap keterlambatan sudah naik 2 kali lipat, dari Rp500.000 menjadi Rp1.000.000. Terlambat 1 menit saja didenda, ujar Yoo Jae-hoon. Sekarang naik ke Rp1.000.000. Akhir-akhir ini peraturan baru naik jadi 1 juta. Terlambat makan, meeting, berangkat latihan, semuanya karena kontrak pemain lagi naik-naiknya sekarang, ujarnya. Timnas Indonesia dibungkam Irak 0-2. Tim nasional Timnas Indonesia dibungkam dengan skor 0-2 oleh Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Indonesia versus Irak masih 0-0 di babak pertama. Indonesia menciptakan beberapa peluang, tetapi masih belum membuahkan gol. Gol pertama Irak didapat pada menit ke-53. Aimen Hussein menjaringkan bola via titik penalti. Gol kedua dicetak oleh Ali Jassim. Irak kini mengumpulkan 15 poin sekaligus kian kukuh di puncak klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masih ada di posisi kedua dengan raihan 7 poin. Indonesia masih mempunyai 1 laga lagi untuk mengejar tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan melawan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024 di kandang. Jai Ijes sudah tiba di Indonesia dan segera gabung dengan timnas. Jai Ijes telah tiba di Jakarta. Bek Venezia itu siap untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Ijes sendiri terbang dari Italia menuju Indonesia pada hari Selasa 4 Juni kemarin. Dan dia terlambat bergabung dengan timnas Indonesia karena harus membela Venezia dalam ajang playoff Serie B untuk merebut tiket ke Serie A di musim depan. Hasil manis pun didapatnya bersama Venezia. Tim besutan Paolo Vanoli itu berhasil promosi untuk menyusul Parma dan Como dengan mengalahkan Cremonese. Tugai Ijes sendiri selanjutnya membantu Indonesia merebut tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.